Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pagi yang cerah. Ya, salam buat semuanya, sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke. Satu kajian di pagi hari ini, udah berapa? Udah hari ketiga ya ini, ketiga atau keempat. Ya, tentang applied neuroparenting. Oke, terima kasih Pak Grimo. Applied neuroparenting. Bagaimana mengimplementasikan neuroparenting. Neuroparenting adalah salah satu model ya. Oh ya, salah satu model pengasuhan anak ya, yang memiliki pijakan keilmuannya dari sisi neuroscience. Neuroparenting kita sudah sampaikan sejak 2008 sampai sekarang, ya udah terasa banget manfaatnya teman-teman yang menjalankan itu ya. Yang dulu di 2008 yang saya sampaikan itu 2008, 2007 gitu ya. Putra-putrinya masih di dalam kandungan, ada para orang tua yang ikut di yang ikut di neuroparenting ini, putranya putrinya masih dalam kandungan dan sekarang sudah mulai usia 10 tahun, ada yang usia 12 tahun seterusnya. Ya oke, seru ya gitu ya. Alhamdulillah merasakan manfaatnya ya. Ya, neuroparenting memberikan satu jawaban atas keraguan para orang tua bahwa parenting itu kabarnya gitu kan, nggak ada pijakan ilmiahnya gitu ya. Sampai itu diyakini oleh banyak sekali gitu ya. Nah, sekarang maaf ini ada kain yang tersibak di belakang. Oke. Dalam implementasinya ternyata bahwa pengasuhan itu tidak bisa lepas dari aktivitas otak ya. Pengasuhan, pendidikan itu nggak bisa. Ya, bahkan semua aktivitas yang berhubungan dengan manusia, marketing, desainer dan semuanya yang berhubungan dengan manusia tidak bisa lepas dari ilmu yang namanya ilmu saraf. Yang dalam perkembangannya ilmu saraf yang dulu kalau di dunia kedokteran ya, dia berhubungan dengan penyakit dan seterusnya, kelainan-kelainan sistem anatomi otak dan seterusnya gitu ya. Nah, perkembangannya masuk di perilaku, bagaimana orang mengambil keputusan ya, bagaimana orang merencanakan, bagaimana orang ini kalau di marketing banyak sekali bagaimana orang bisa closing di dunia pengasuhan, bagaimana bisa membangun habit ya, membangun kebiasaan. Dunia pendidikan, bagaimana membangun kenyamanan belajar, ya, kemampuan anak-anak, bagaimana mendesain sebuah proses pembelajaran yang mudah diterima anak, diterima anak, mudah dihafal, ya, mudah dipraktekin dan seterusnya. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman lapangan yang ternyata jawabannya itu di neuroscience, gitu ya. Ternyata jawabannya di neuroscience. Termasuk para guru TK itu sekarang semakin yakin kalau mengajar TK itu asiknya itu di luar gedung, ya gitu ya. Dalam gedung juga iya gitu, tapi jamnya lebih banyak di luar gedung. Karena apa? Karena berhubungan dengan teori-teori, berhubungan dengan aktivitas plastisitas daripada sel-sel saraf. Oke, teman-teman, pagi ini bahasannya sebetulnya sederhana, meyakinkan para mama ini bahwa gitu ya. Saya menyampaikan bahwa Tuhan menciptakan perangkat atau komponen otak
sang mama salah satunya adalah memiliki misi untuk melakukan satu proses pengasuhan dan pendidikan anak-anak Anda, gitu ya. Loh. Terus kalau mama, terus papanya emangnya enggak? Iya juga, gitu ya. Tapi lebih spesial, gitu ya. Lebih khusus ya, lebih piawai, gitu ya. Ada sih bapak yang misalnya dalam dunia pengasuhan ya, ayah juga harus terlibat dalam pengasuhan, ya, gitu ya. Tapi kalau dibilang dalam pengasuhan ini yang mengendalikan bahwa proses pengasuhan itu sesuai dengan apa namanya pakemnya siapa, gitu ya. Itu dalam prakteknya ternyata kalau dikawal oleh bunda, gitu ya, itu jauh lebih rapi, gitu ya. Jauh lebih rapi, ya, jauh lebih rapi untuk apa namanya menjalankan SOP atau menjalankan modul-modul atau materi-materi pengasuhan yang teman-teman jalankan. Salah satu ilmu, salah satu pijakan yang teman-teman bisa pakai itu adalah neuroparenting. Ya, kenapa neuroparenting? Karena neuroparenting itu mengajarkan bagaimana mengasuh anak, mendidik anak terutama pada usia dini ini disesuaikan dengan proses tumbuh kembang daripada otak anak. Kenapa kok arahnya ke ke otak? Karena pengasuhan pendidikan tidak akan lepas dengan yang namanya kecerdasan. Tidak akan lepas dengan kecerdasan. Minta maaf saya kadang nengok ini yang ngatur posisinya kamera IG sama kameranya yang di zoom nggak simetris, jadi nengok dikit oke lah ya, gitu ya, anggap aja. Oke ya teman-teman. Nah, bahkan ada beberapa teman-teman yang teman-teman ahli mengatakan bahwa pengasuhan di Indonesia itu tidak semuanya mengarah ke pembangunan kecerdasan. Gitu. Oh, I see, gitu ya. Karena banyak juga yang menjalankan proses pengasuhan anak-anaknya itu justru merusak kecerdasan. Ya, saya pun mengamati demikian. Kenapa demikian pengamatannya? Ya ini Bunda Widya Sofyani, terima kasih. Oke, kenapa demikian? Ya gitu ya. Karena ada beberapa kendala-kendala, ada beberapa yang saya sebut kadang-kadang dengan traps, dengan jebakan-jebakan emosi buruk, atau emosi buruk itu sendiri, gitu ya. Orang tua sendiri bahkan tidak memperhatikan bahwa dia itu ternyata gembol, ya saja Jawanya gembol emosi buruk atau menyimpan emosi buruk di dalam otaknya. Banyak sekali orang tua nggak menyadari itu. Ya, yang nggak usah jauh-jauh, yang ngomong ini dulu juga nggak menyadari, gitu. Yang ngomong dulu nggak menyadari. Akhirnya yang mau nggak mau kita harus membenahi itu. Kemarin kita ada satu pertanyaan menarik bahwa dok, apakah para orang tua yang memiliki orang tua yang memiliki yang sering kita sebut dengan inner child, gitu ya, apakah itu sangat sangat layak mengasuh anak, ya gitu ya. Oke, secara umum gitu ya, secara umum setiap wanita itu, setiap mem itu layak mengasuh anak, ya, layak mengasuh anak, kecuali otaknya ada kelainan, gitu kan, layak mengasuh anak. Karena apa? Karena komponen-komponen otaknya cenderung ke arah support, mendukung proses pengasuhan, proses pendidikan. Gitu. Jadi mem itu madrasatunnya anak-anak memang gitu. Ya ayah sih iya, cuma yang tadi ya porsinya ya. Kalau dibilang mana manajernya gitu ya mem manajernya. Nah, gitu ya. Lebih dominan ke situ karena komponen otaknya lebih apa namanya? Lebih membantu, lebih dominan untuk membackup satu proses apa namanya? Pengasuhan ini ya. Oke, teman-teman, dalam beberapa kajian ya, dari berbagai kajian teman-teman bisa melihat ya
di YouTube, di Google, Anda bisa melihat bahwa bahwa apa namanya, kekuatan ikatan limbik, ya, saya ulangi dulu, bahwa di dalam otak mama, ya, apa namanya, terpatri atau tercipta gitu ya, disediakan oleh Allah komponen-komponen untuk mengasuh dan mendidik anak, ya, dengan menggunakan functional magnetic resonance. Ketahuan ya, aktivitas-aktivitas subkortikal yang berhubungan dengan prefrontal cortex dan lobus parietal itu sangat sangat dekat, sangat jelas sekali gitu ya. Terutama yang disebut dengan ikatan limbik. Nah, ikatan limbik ya gitu. Itu risetnya Daniel Amin itu cukup banyak ya, selain yang lainnya Lisa Elliot dan seterusnya. Itu cukup banyak bahwa di dalam diri manusia, khususnya sang bunda itu ya, aktivitas ikatan limbik, aktivitas apa namanya, nyambung dengan rasa itu kuat sekali gitu ya. Ada istilah afektif ya, perasaan untuk saling menyayangi dan sebagainya, itu sangat sangat kuat sekali. Dan itu apa namanya, dengan satu tes, satu apa namanya, scanning ya, ketika seorang ibu sedang mencium anaknya gitu ya, maka tergambarlah aktivitas di daerah prefrontal cortex, di daerah bagian orange, bagian parietal ya, berhubungan dengan aktivitas di subkortikal. Oke. Ya, ada pendaran-pendaran aktivitas saling terkait itu ya, yang dibangun oleh aktivitas-aktivitas chemical ya, aktivitas apa namanya, kimia otak ya. Salah satunya ya, teman-teman sering menyebut ya oksitosin ya, untuk membangun ikatan cinta dan seterusnya. Nah, bapak juga punya gitu ya, cuma lebih kuat daripada ibu ya. Lebih kuat bagaimana, Dok, maksudnya? Pendaran kalau kita lihat dengan menggunakan magnetic apa namanya, resonance imaging, itu akan nampak itu pendaran-pendaran yang warna, biasanya nampak warnanya orange, kekuning-kuningan, ada yang merah dan gitu ya, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Ada satu aktivitas di otak ya, kalau ketika misalnya seorang anak berinteraksi dengan orang tuanya, khususnya sang ibu ya, ada satu aktivitas hormon ikatan ya gitu ya, yang dimainkan oleh bagian otak subkortikal dan otak bagian kortikal. Ya. Nah, ini hal sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk kita tata. Hal yang sangat penting sekali untuk kita tata. Kenapa? Karena kalau ditata, kalau sampai konsep-konsepnya liar itu muncul, maka yang terjadi justru terkesan sebaliknya. Gitu ya. Saya ditanya, "Dok, itu ibu yang membunuh anaknya itu apakah nggak ada rasa cinta?" gitu ya. Dorongan awalnya ada rasa cinta. Ya, ada satu ketika ditanya ya, ibu itu yang teman-teman pernah dengar kan, yang seorang ibu membunuh anaknya itu ya, setelah ditanya ya, dalam benaknya itu berpikir gitu ya, anakku lebih baik gak usah hidup aja, kalau hidup sekarang itu sengsara seperti ini gitu ya. Gitu ya kan. Jadi apa namanya, basic berpikirnya adalah melindungi anaknya. Jadi daripada dia nanti hidupnya sengsara gitu ya, maka dia matiin aja sekarang. Gitu. Nah, ini bagian daripada dorongan otak yang bisa mengarah ke patologi ya, mengarah kepada kelainan berpikir. Nah, oleh karenanya ya otak
yang berhubungan dengan ikatan limbik, ya, ikatan cinta dan seterusnya ini harus ditata, gitu. Harus ditata, harus dilatih, ya gitu ya. Termasuk kenapa kita sama anak-anak yang masih besar-besar, yang sudah besar-besar saya katakan ya, yang sudah besar-besar kok kita ini apa namanya masih disarankan untuk memeluk anak-anak ini ya. Ya karena biar terilis ya apa yang terilis ya zat-zat kimia tadi yang namanya oksitosin, dopamin, endorfin, apa namanya serotonin, apa khususnya oksitosin biar terilis. Kalau sudah terilis ada perasaan menyatu gitu ya, ada perasaan satu gitu ya. Nah ini dalam tataran kepentingan untuk pengasuhan dan pendidikan ini penting sekali ya. Anda mengenal yang namanya bonding, ya bonding, rasa dekat secara emosional, ya rasa dekat secara emosional. Nah ini harus dibangun gitu. Kalau tidak dibangun nanti akan mengganggu proses pengisian nilai-nilai yang ada di dalam otak anak itu. Oke. Anak jadi kurang dekat dengan orang tua dan seterusnya sehingga Anda akan kesulitan sebagai orang tua kita akan kesulitan memonitor tumbuh kembang anak-anak kita. Oke ya teman-teman ya. Kondisi ini ya seyogianya seharusnya semestinya gitu ya membuat anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Perangkat otak emosi, perangkat otak cinta, perangkat ikatan limbik yang tadi yang saya sebutkan, yang dominan dimiliki jauh lebih kuat dimiliki oleh sang mama, ya, sang orang tua, gitu ya. Sofianya membuat emosi-emosi, ya minimal ya ini, emosi-emosi yang berkembang pada anak. Jadi ini penting sekali ya untuk bekal kehidupan dia. Seyogianya dia berkembang dengan sangat baik, seharusnya. Seyogianya seharusnya, ya harusnya berkembang dengan baik. Kenapa ini penting? Kan anak-anak 0 sampai 7 tahun itu membutuhkan kondisi emosi yang nyaman dalam tumbuh kembangnya. Nyaman, menarik, aman pasti, oke ya. Yang akhirnya membuat anak mencoba aktivitas itu sehingga dia muncul kepercayaan dirinya, self esteem-nya tumbuh, ya. Akhirnya dia tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, ya atas potensi hebat yang dia miliki, terus dia mampu mengeksplorasi terus, kembangin terus dan seterusnya. Ini kalau dalam kajian-kajian self leadership ini penting sekali, ya penting sekali. Kenapa ada anak-anak yang apa namanya ijazahnya pinter dia, raportnya pinter gitu ya, tapi dalam tataran apa namanya aktivitas membangun tim, bekerja bareng, ya melakukan satu proyek-proyek apa namanya bersama gitu, dia keteteran. Gitu. Why kan gitu. Nah ini ada hubungan seperti ini diriset oleh si Lisa Feldman Barrett, diriset oleh si Lisa Elliott, diriset oleh Daniel Siegel, banyak yang riset ya gitu ya. Teman-teman boleh nanya masuk di Mbah Google yang sederhana untuk minimal cari tahu riset-riset tentang ini cukup banyak sekali gitu ya. Nah, ini penting teman-teman. Ya, penting. Nah, aktivitas ini, aktivitas ikatan limbik, ikatan cinta, aktivitas pengasuhan itu memang didominasi oleh otak bagian dalam aktivitasnya, dominan ya. Oke ya. Apalagi kalau Anda mengasuh rutin melakukan itu lagi. Mengasuh itu kan pasti ada efek rutinnya. Ya, di dalam kerutinan itu pasti ada cara berpikir dan perasaan yang rutin. Di dalam cara berpikir dan perasaan yang rutin akan menghasilkan sikap dan perilaku yang rutin, kan gitu. Nah, hati-hati nih yang rutin-rutin nih.
Ya, hati-hati maksud saya ada checklist rutin Anda bagus atau tidak, good atau bad gitu ya, gitu ya. Ya, kalau good ya oke terusin gitu. Kalau bad segera diperbaiki. Kenapa ada bad? Karena ada pengaruhnya terhadap pengasuhan Anda yang dulu gitu ya. Masa dulu. Oke ya, yang ada yang harus kita tinggali. Nah, teman-teman, para mem ya, para mam memiliki posisi apa namanya? Pertumbuhan dan perkembangan otak limbik, otak cinta itu dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Ya, minimal risetnya daripada Daniel Amin, dia menemukan satu komponen atau struktur pembuluh darah yang sangat banyak sekali di bagian otak subkortikal pada seorang mama. Otak subkortikal itu di dalamnya, di antaranya itu dibangun oleh sistem limbik, gitu ya, oleh sistem limbik. Nah, struktur apa namanya pembuluh darah yang begitu banyak ini akan berhubungan dengan aktivitas-aktivitas otak. Ya, salah satunya adalah aktivitas emosi. Maka wajar kalau perempuan itu cenderung lebih baperan dibandingkan dengan laki-laki, itu wajar aja. Ya, artinya laki-laki juga ada yang baperan, gitu. Tapi wanita lebih banyak, ya perempuan lebih banyak. Apa sih rahasianya kok perempuan lebih baperan kan gitu, di bawah perasaan ya, baper di bawah perasaan kan gitu kan. Itu salah satu aktivitas yang dimainkan oleh sistem limbik, khususnya adalah amigdala yang kita belum cerdaskan. Kita belum latih dengan emosi-emosi yang konstruktif. Ya, emosi-emosi yang membangun. Ya, kalau Daniel Amin dia nggak mau menggunakan istilahnya emosi positif, positive thinking, dia nggak mau dia. Beliau ya bisa aja memang gitu ya, karena memang positive thinking itu gimana sih ya gitu kan, di konsep beliau selalu menggunakan SPEC ya, single photon emission contrast tomography. Beliau lebih enak dengan kalau emosi yang konstruktif, emosi yang membangun, ya gitu ya, emosi yang membangun. Kalau emosi yang membangun itu indikatornya bisa kita lihat kita bisa menggunakan functional magnetic resonance, ya, dengan menggunakan pencitraan otak kita bisa apa namanya, bisa deteksi gitu ya. Salah satunya adalah kalau growth mindset gitu ya, pasti akan terjadi pertumbuhan neuron di dalam otaknya. Kan gitu. Kalau positif thinking gimana? Gitu aja sih. Monggo aja, silahkan aja. Teman-teman lebih. Kalau saya sih lebih applied-nya gimana sih? Oke ya, teman-teman. Nah, ini penting sekali. Kenapa pada ibu-ibu, pada mem ini otak yang berhubungan dengan otak cinta, berhubungan dengan otak emosi ini begitu kuatnya gitu ya. Salah satunya adalah berhubungan dengan pengasuhan dan pendidikan. Salah satunya berhubungan dengan apa? Pengasuhan dan pendidikan. Kok gitu dong? Iya. Kenapa? Salah satunya adalah apa namanya, peran daripada aktivitas amigdala. Amigdala selain berurusan dengan apa namanya, berurusan dengan emosi, dia berurusan dengan perhatian. Anda memperhatikan sesuatu. Ya, anak memperhatikan sesuatu. Itu peran amigdalanya sangat luar biasa. Ya. Artinya apa? Kenapa kok dia bisa memperhatikan sesuatu? Saya bertanya. Kenapa kok anak kok bisa memperhatikan sesuatu? Ya. Dan itu ternyata di pemotretan menggunakan functional magnetic resonance, ternyata bagian dari aktivitas amigdala. Wah, kan gitu ya.
Ya karena attention itu pasti ada rasa, nggak mungkin enggak. Oke ya. Wong pas pertama kali ya, Anda memandang kan gitu kan. Pandangan pertama begitu menggoda. Ya itu ada emosi. Ya gitu ya. Setelah itu Anda melototin pandangan itu kan gitu kan. Anda melototin terus kan gitu. Berarti attention-nya lebih kuat. Apa namanya? Rasanya lebih kuat. Nah, ternyata salah satu perangkat penting ya, salah satu hal yang sangat penting untuk membangun proses belajar, proses pembelajaran, salah satunya adalah attention. Bagaimana anak-anak itu bisa, bahasa Jawanya bisa mandeng. Mandeng bukan pikiran kosong, tapi mandengnya berpikir. Mandengnya ada apa, gitu ya. Anda bisa melihat, teman-teman masih punya anak usia 2 tahun, ya 3 tahun. Coba main mencari, tapi ini mainan ya ini, mencari apa namanya, cacing tanah, gitu ya, cacing tanah. Oke ya. Ketika anak sudah menarik ya, gitu, sudah menarik, dukirannya, menggalinya tadi, semangat sekali, udah dapat. Nah, kalau pas bermain itu jangan Anda berikan contoh jijik, jangan. Kalau Anda contoh jijik, nanti dia jadi jijik juga. Gitu. Ada biasanya kita dapat bahwa bermain mencari cacing itu kan mengasah kecakapan berpikir, apa namanya, deep thinking. Gitu ya. Nah, seperti itu. Anda perhatikan attention-nya anak-anak. Ya, Anda perhatikan attention-nya anak-anak begitu luar biasa nih, berseri-seri matanya. Ya, berseri-seri. Lisa Elliott melakukan satu riset ketika anaknya melakukan satu proses itu, ternyata luar biasa aktivitas otaknya. Ya, yang saya maksudkan luar biasa ini hampir bagian-bagian otak ya, baik itu yang di subkortikal, otak bagian dalam maupun otak bagian luar, itu semuanya beraktiviti. Oke ya, bekerja gitu. Nah, sehingga apa namanya, begitu pentingnya otak bagian dalam tadi yang disebut dengan, di situ ada otak cinta, ada otak emosi dan seterusnya ya, gitu ya. Begitu pentingnya untuk kebutuhan apa namanya, kebutuhan pendidikan. Ya, selalu saya mengajarkan di neuro teaching ya, 10 menit pertama seorang guru harus bisa mampu membujuk, mengambil alih atau apa namanya, memberikan rangsangan terhadap amigdala sehingga anak-anak betul di 10 menit pertama, 5 menit, 10 menit pertama itu, gitu ya. Harus bisa diciptakan. Termasuk teman-teman kalau mendampingi anak-anak belajar gitu ya. Itu jangan langsung ngomong anakku malas belajar, jangan. Pertanyaannya kenapa anak malas belajar? Berarti ada sesuatu yang tidak menarik. Ada sesuatu yang dia belum menemukan. Apa sih yang menarik? Gitu. Ya, ini kajian otak bagian dalam ya. Ini yang saya sampaikan ini kajian otak bagian basal ganglia ya. Yang saya sampaikan tadi ada bagian-bagian yang dari aktivitas dari nucleus lentiformis, ada nucleus caudatus, ada dari putamen, ya gitu ya. Itu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan apa namanya, dia tertarik terhadap sesuatu. Tertarik terhadap sesuatu. Nah, kalau kita ini paham ya bagaimana otak belajar itu bekerja, itu gampang memberikan stimulus pada anak-anak, gampang sekali, ya. Dan itu akan kepakai terus, ya, akan kepakai terus. Anak saya nomor 1 yang seorang dokter, dulu dia tertarik sekali, dia nggak mau jadi dokter. Kenapa dia dari dokter awalnya dulu, kalau ditanya kenapa kamu jadi dokter, yang suruh ayah. Jadi saya betul-betul menghargai sekali dia ya, gitu ya. Mungkin ya karena sayangnya orang tua ya, akhirnya
dia nggak menikmati sekolah di kedokteran, tapi dia bisa menyelesaikan dengan baik ya, pendidikan di kedokterannya. Itu saya apresiasi banget dan gitu ya. Dan dia pun menemukan bagaimana cara melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, ya, nggak menarik, tapi dia bisa melakukan terus. Dia punya jurusnya, ya, dia punya jurus. Sekarang dia jadi pegawai negeri, ya. Oke, dia bisa menemukan. Misalnya dia ditugaskan ke tempat sesuatu kan gitu ya, tempat sesuatu yang butuh tantangan gini. Dia mulai bosen, dia akan dia akan berusaha mencari apa yang menarik di tempat ini gitu ya. Kemudian dia akan fokus di situ. Modelnya simpel, cuma nanti prakteknya butuh pendampingan. Tapi kalau sudah didampingi, dia sudah dapat, itu namanya apa yang dia dapat namanya pengalaman emosi. Nah, pengalaman emosi itu yang bisa direcalling. Ya, bisa direcalling. Ya. Sehingga dia bisa termotivasi ya, termasuk mudah menemukan ide-ide yang membuatnya dia menarik. Kalau membuatnya dia menarik ya, membuat dia akan attention di situ. Membuat attention di situ membuat dia terus belajar di situ. Akhirnya ngelutek aja di situ gitu. Jadi mudah sebenarnya teman-teman membimbing anak-anak untuk rajin belajar dan sebagainya, itu sebenarnya mudah. Termasuk Anda kerja. Anda kerja di tempat kerja. Oke ya. Anda sudah bosen, mungkin teman Anda yang membuat Anda bosen. Hari-hari ketemu dia, gini nyebelin dan seterusnya. Tapi Anda minta dipindahin bagian yang lain, nggak dipindah-pindahin, ya gitu kan? Ya, lama-lama sahabat Anda yang Anda sebelin itu ternyata jadi atasan Anda. Wah, jadi repot kan gitu kan, jadi stres kan, ngapain stres kan gitu kan, ngapain stres kan gitu. Saya bilang temukan apa yang menarik ya, nggak usah terlalu fokus yang tidak menarik, fokus saja yang menarik. Oke, akhirnya dia enjoy, nikmati kerjaan terus. Oke teman-teman, nah para bunda yang memiliki potensi otak mengasuh yang sangat luar biasa itu, gitu ya. Ayo terus diasah terus, ya, diasah terus, ya. Sehingga teman-teman betul-betul ya bisa menjadi otak Anda betul-betul menjadi otaknya para guru, otaknya apa istilahnya kan para bunda itu kan madrasatunnya para anak-anak. Gitu ya. Anda bisa Anda bisa menyediakan sebuah sarana pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya. Oke. Agar oke banget gitu ya. Agar oke banget dalam menjalankan aktivitas pengasuhan yang Anda sudah ditopang dengan komponen otak yang sangat luar biasa gitu ya. Jangan lupa satu ilmu ini. Penting banget ini teman-teman. Anda bisa memiliki ilmu yang lain ya. Katakanlah Anda bisa memiliki kemampuan naik ke angkasa luar, sok monggo. Tapi kalau urusan mengasuh anak ya, jangan lupa emosi Anda. Ya, jangan lupa kecakapan emosi Anda diasah terus. Diasah terus. Coba checklist ya. Checklist ya. Apa yang di checklist ini? Satu ya. Apakah setiap Anda melakukan sikap itu, Anda menyadari emosi apa yang menyertai saat itu? Anda kalau sebelum berperilaku kan setelah proses berpikir di sini ya, perasaan sama pikiran rasio sama pikiran rasa terus ini kan godok gitu kan, nanti kan akan muncul sikap. Ya, dari sikap itu Anda masih bisa ngerem atau terus, gitu. Karena di dalam sikap itu ada peran daripada hipokampus yang fungsinya salah satunya adalah ngerem kalau nggak cocok,
kayak gitu ya. Kalau cocok ya terus. Kalau oke ya terus. Kalau nggak oke diterima. Karena hipokampus itu salah satu fungsinya adalah apa namanya, untuk ngerim pikiran-pikiran yang tidak yang Anda tidak sukai. Nah, gitu kan. Nah, itu harus dilatih ya. Salah satunya adalah temukan emosi yang sedang muncul. Apakah itu emosi destruktif Anda? Ya, kalau emosi destruktif ya, kalau emosi destruktif ini catat ini teman-teman. Ini materi workshop. Materi workshop udah kelepasan ya. Kalau yang muncul itu adalah emosi destruktif, harus segera perbaiki. Ya, konstruktif terusin. Kan gitu kan? Oh, Bunda Sofi, ya terima kasih. Lama ini nggak sowan ke Australia. Oke, ayo kita buat teman-teman di mana? Melbourne ya. Kemarin dari Melbourne kalau nggak salah ya, gitu ya. Kita buat Bunda Sofi, kita bisa buat. Ayo kita sentralnya, kita kumpulin teman-teman di Melbourne atau di sebelah mana, ya gitu ya. Kita bisa diskusi tentang apa otak anak ini. Gitu ya. Kita lanjutkan ya gitu ya. Anda checklist itu awareness-nya Anda, self aware. Anda checklist emosi apa yang sedang muncul saat itu. Oh ya, siap. Ayo kita buat ini ya, Bunda Sofi yang moderatornya, boleh. Ayo kita biar rame gitu ya. Karena saya banyak masukan dari teman-teman Australia tentang Indonesia, tentang bagaimana membangun pendidikan Indonesia. Mereka memberikan masukan Indonesia itu harus lebih serius, apa namanya, pendidikan di tingkat prasekolah, gitu kan. Harus lebih serius kan gitu. Sementara teman-teman yang lain itu ngajaknya SMA, SMP, wah, gitu. Yang TK di belakang itu. Padahal saya itu kalau diundang acara TK ya, acara penyuluhan guru-guru, penyuluhan apa namanya, wali murid atau sharing parenting wali murid TK sama wali murid SMA gitu ya. Waktunya bersamaan, saya pasti milih yang TK. Ya karena memang masa di mana yang kita harus perhatikan serius gitu ya. Perhatikan serius gitu ya. Oke. Self awareness ya. Perhatikan. Nah, kalau Anda merasa bahwa emosi yang menyertai Anda pada saat sikap itu ternyata destruktif, itu tandanya, ini risetnya Liz Fishman, tandanya lensa yang Anda pakai itu lensa threat gitu ya. Ayo, siapa yang sering merespon sesuatu dengan lensa threat? Ayo, kan gitu kan. Berarti ada sirkuit-sirkuit yang harus ditata, ya. Komponennya normal bisa jadi, tapi sirkuit-sirkuitnya, tatanan susunan neuronnya kurang pas, gitu kan. Harus dipaskan. Ayo, siapa gitu ya. Apa namanya? Ya mumpung sambungannya belum kuat-kuat, kalau nanti sambungannya kuat-kuat, wah bisa nambah kurang bagus gitu ya. Misalnya cemas kalau sudah sambungannya kuat sekali, Anda jadi kecemasan yang sangat luar biasa, yang kalau cara penanganannya harus apa namanya, menggunakan obat-obatan dan seterusnya kan gitu kan. Oke ya. Kan jadi nggak oke ya. Padahal otak itu didesain Allah, desain Tuhan dengan satu komponen yang sangat luar biasa, di mana komponen itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau hal-hal resah dan gelisah biasa-biasa, nggak usah ke ahli, nggak usah, gitu ya. Anda benahi sendiri, gitu ya. Anda benahi sendiri. Nah, makanya itu kalau sudah sering keluar apa namanya, pikiran-pikiran yang sumbernya itu destruktif, segera diperbaiki. Oke ya. Yang kedua, teman-teman cek ya,
self regulation Anda cek gitu ya. Bagaimana Anda menata emosi? Emosi Anda meledak-ledak, Anda temperamental, atau sebaliknya Anda ramah tamah, ya, dan seterusnya, gitu ya. Kalem, balance, kan gitu. Kalau di dalam leadership kan kita dalam mengambil keputusan agar tepat dan cepat dan tepat, maka kita harus kalem dan balance, kan gitu kan. Ya, self regulation-nya perhatikan. Ya, ini pun harus latihan. Oke, yang ketiga, teman-teman pastikan motivasi Anda. Ya, motivasi Anda. Ya, yang bagus itu self motivation. Yang bagus. Artinya Anda sendiri bisa melakukan motivasi sendiri. Nggak cari-cari orang, tolong dong aku dimotivasi, tolong, enggak gitu ya. Anda bisa melakukan sendiri. Nah, motivasi ini juga bisa dirancang. Bisa Anda gunakan untuk, bisa Anda desain sedemikian rupa sehingga mudah Anda panggil kembali, gitu ya. Anda tahu ya, saya itu salah satu yang membuat pemantik saya kalau motivasi lagi turun itu ketika kenangan saya dapat juara 1 membaca puisi ketika kelas 4 SD. Nah, gitu ya. Jadi itu tepuk tangannya, hiruk pikuknya, itu bisa. Saya kalau ngomong begitu langsung biar gitu ya. Artinya apa? Chemical di dalam otak kita sudah masuk di zaman ketika itu ya, tahun 70-an. Ketika itu saya kelas 4 gitu ya. Nah, itu bisa dilatih, bisa dibangun. Ya, mas, self regulation itu penting. Motivasi itu, self motivation itu penting. Oke, yang ketiga, yang keempat adalah kemampuan empati Anda. Empati. Apa bedanya empati sama simpati? Nah, gitu ya. Oke, teman-teman jangan nyari sendiri. Empati itu, teman-teman coba lihat, ya, orang yang enak yang Anda ajak ngomong. Orang yang enak, yang Anda ajak ngomong, pasti dia punya ilmu tentang empati. Atau kalau dia tidak tahu kalau itu ilmu empati, pasti dia menjalankan satu ilmu empati. Salah satu ilmu empati yang berkembang pesat sekali ya di center-center training ya, center-center itu di namanya empathic listening ya. Ini kecakapan yang para orang tua harus miliki. Selain tadi self awareness, terus menata regulasi, bagaimana emosi kita itu terlatih, tertata dengan baik, terus kemudian self motivation. Ini keterampilan semua, ini keterampilan seorang orang tua, harus dimiliki oleh orang tua. Ya, apapun dia. Yang ketiga adalah self empathic, kemampuan meraba rasakan orang lain. Ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik ya. Terima kasih teman-teman yang silahkan yang mau bertanya. Dok, bagaimana jika kita sebagai orang tua memiliki luka pengasuhan? Ini banyak yang bertanya. Kemarin juga yang bertanya. Saya gitu rekamannya nggak ada. Kalau teman-teman ada bisa ini kan rekamannya selalu saya lanjutkan di di IG. Pertanyaan bersama dengan kemarin, tapi tidak merasa apakah masih bisa diperbaiki, bisa sekali, ya sekali. Jadi teman-teman, banyak para orang tua memang ada masalah ini ya. Saya sempat mengkonfirmasi di beberapa tempat, di beberapa center ya. Cuma senternya belum di Indonesia. Di Indonesia ini kan instrumennya kan belum tersedia dengan baik ya. Beberapa riset yang dikeluarkan oleh Stanford, California, ya gitu ya. Para orang tua yang kemampuan empatiknya itu rendah, itu ditemukan perkembangan otak di belakang mata itu relatif lambat. Di orbitofrontalis cortex.
atau di ventromedial prefrontal cortex. Itu ukurannya relatif lebih kecil daripada rata-rata. Kecilnya itu nggak kecil sekali sih, nggak, tapi masih porsi. Tapi dalam rasa untuk diaktifasi sedemikian rupa sehingga dia memiliki kemampuan meraba rasakan orang lain, ya gitu, ya itu bagian otak itu keteteran, ya. Sehingga dia nggak bisa meraba rasakan perasaan orang lain, apalagi lingkungannya nggak pernah mengasah. Hati-hati teman-teman ya, kalau istilah Jawa itu asal jeplak. Ngomong asal jeplak, tidak memperhatikan perasaan orang lain, itu hati-hati. Ya, itu hati-hati. Karena apa? Itu petunjuk bahwa ada masalah dengan otak prefrontal cortex Anda yang terutama bagian ventromedial atau di orbitofrontalis cortex. Ya, masalah yang masalah berarti sebetulnya bukan gangguan, masalah. Dan itu bisa dilatih, latih lagi. Sampai saya dulu kalau melatih anak itu sampai saya suruh mengecek perasaan saya. Ya, salah nggak apa-apa. Karena ayah sedih ya, iya. Ayah kecewa ya, iya. Nah, gitu ya. Jadi dia mengkonfirmasi. Gitu. Itu biasa aja lakukan itu. Ya, masih bisa diperbaiki Bunda coaching, gitu ya. Ya, bisa banget ya. Apalagi kalau apa namanya di kelas saya khusus yang belajar tentang brain based emotional skill. Brain based emotional skill itu kan kelas-kelas VIP, ya pesertanya cuma 3 orang. Ada 2 orang udah running kan gitu kan, ada pendampingan kan ada. Ketika pendampingannya di mana? Ketika dia latihan emosinya itu harus didampingi gitu ya. Harus didampingi. Nah, termasuk mendampingi untuk kamu merasa enggak gitu ya. Itu perlu checklist ya. Bisa ya Bun, bisa banget diperbaiki ya. Cuma butuh effort. Kalau sudah besar seperti kalau usianya saya kan sudah setengah abad lebih kan gitu kan. Ya, jangankan usia saya di atas 25 tahun aja perlu upaya yang lebih serius ya. Yang enak itu melatih ini di anak-anak usia 0 sampai 7 tahun. Karena melatih ini kita bisa melatih pada anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun bisa. Bukan bisa banget, dan itu materi-materi pengasuhan ketika anak putra-putri kita masih berusia sekitar 0 sampai 7 tahun. Ya. Jadi persoalannya meraba rasakan itu kita bisa latih pada anak-anak 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Gitu. Nah, itu effortnya relatif lebih mudah. Kalau sudah besar bisa, cuma upayanya harus lebih kuat. Oke ya, betul, sehingga dalam mendidik anak bisa jauh lebih baik dan memiliki empati lebih baik. Yes banget. Dan teman-teman yang belajar begini ya, Anda bisa seperti mendengar pagi ini dari saya gitu ya, bisa. Tapi untuk apply-nya sungguh-sungguh ya Anda butuh satu bimbingan ya, satu belajar yang ada framework-nya, yang ada apa namanya? Kerangka kerjanya. Ya, termasuk mengasuh anak itu jangan coba-coba gitu ya. Mengasuh anak itu jangan hanya ya coba-coba. Coba-coba yang saya masukkan coba-coba, Anda sendiri mencari ilmu untuk pengasuhan, kalau ada seminar sana, ya nyari yang gratis pula gitu ya. Ya boleh-boleh aja, not nggak apa-apa. Cuman saran saya karena mengasuh itu sistem, mengasuh itu sampai sama dengan di sekolah sama gitu ya. Harus ada sistemnya. Agar apa? Kalau dengan sistem, neuron itu akan berdampak kepada tumbuh kembangnya neuron. Ya. Termasuk di antaranya proses sinaptogenesis,
proses nyambungannya neuron-neuron itu harus apa namanya sistematis gitu ya. Nah, termasuk neuroparenting itu formatnya sudah ada kerangkanya minimal ya. Dan saya menjawab semua apa namanya konsultasi parenting itu saya menjawabnya dengan menggunakan bagaimana otak anak bekerja. Bisa dipelajari, bisa Pak. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih Bunda GC. Ayo siapa yang lain yang Oke, terima kasih. Apa namanya Bang Rino, terima kasih ya gitu. Guyonan tadi, tapi it's okay, nggak masalah ya. Empati simpati bahasa Yunani, oke ya. Oke ya. Jadi intinya adalah empati itu bagaimana kita mampu meraba rasakan. Dan ini kepake sampai tingkat leadership. Saya kalau mengisi materi-materi leadership untuk yang level-level apa namanya level-level senior manager dan seterusnya itu ya, salah satunya adalah materi empati ini yang harusnya adalah materi personal ya, personal leader ya gitu ya, ini masih ke bawah terus ya gitu, karena ini penting sekali. Seorang leader yang bisa memberikan keputusan yang tepat, diantaranya dia mampu meraba rasakan apa yang dirasakan si bawahannya, mitranya dan seterusnya. Oke ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah kecakapan apa namanya sosial. Ya, social skill ya. Ada checklist itu 5 hal tadi. Kalau oke, insya Allah emosi Anda oke. Kalau belum oke, Anda segera perbaiki. Apalagi kalau Anda memiliki anak-anak yang apa namanya anak-anak yang masih kecil-kecil ya, silahkan segera perbaiki ya. Karena kuroto ayun itu ya, membuat anak yang kau pandang itu menyenangkan hati itu ya. Itu kalau masih anak-anak ya lucu-lucu anak-anak yang nanti betul-betul akan merasakan kau itu bangga gitu ketika dia sudah masuk remaja, terus remaja dewasa, terus masuk dewasa. Kok dia perbuatannya bagus, dia menyayangi orang tua, dia memiliki apa namanya manfaat untuk masyarakat banyak. Itu Anda melihat gitu ya, itu bisa berlinang air mata. Alhamdulillah. Sebagai wujud rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya. Itu jadi plong gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas Anda yang bisa selama ini yang selama ini misalnya sangat luar biasa ya, mengurusi anak ya, ngongkosi anak sekolah dan terus ya sampai menikahkan gitu kan. Ketika Anda menemukan anak Anda dalam posisi itu, rasanya seperti nyanyiannya si Mas almarhum Didi Kempot. Ya maklong. Oke teman-teman, kita sambung di lain waktu ya, bahwa besok kita lanjutkan, ajak teman-teman yang lainnya. Semoga sesi minggu pagi ini seperti ini bermanfaat, memberikan manfaat yang baik ya bagi kita semuanya. Inti daripada materi kali ini bahwa saya sekedar mengingatkan bahwa dalam diri dalam diri seorang ibu banyak sekali potensi hebatnya. Ya, potensi hebatnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah potensi otak yang berhubungan pembangunan ikatan limbik. Oke, nah Anda asah ini dengan baik. Salah satu contrengannya ada 5 tadi. Anda checklist pada diri Anda. Oke enggak gitu ya? Kalau belum oke, kalau sudah oke, Anda asah lagi ya, so good kan gitu ya. Kalau belum oke, segera diperbaiki. Semoga bisa memberikan efek dampak pada bukan hanya keluarga tapi spesial terhadap
diri pribadi Anda sendiri, para ibu. Terima kasih. Kita sambung di lain waktu. Oke, insya Allah besok pagi kita ketemu lagi ya. Oke, terima kasih. Saya Dr. Amir Sufdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.